Leadership Again. Saudara, kita bicara di bab 17. Dalam buku saya, ini tentang pemberdayaan dan mengangkat orang lain. Saudara, pemberdayaan Kristiani ini bukan sekedar membagi tugas, bukan. Tetapi ini mengangkat orang lain agar apa? Agar mereka bertumbuh, melayani, dan bertanggung jawab di hadapan Kristus. Wow. Jadi saudara, kita membaca dari Efesus 4, jelas tertulis bagaimana kita melihat Kristus memberi karunia kepada tubuhnya, kita semua tubuh Kristus, bukan agar gereja bergantung pada beberapa pemimpin kuat, bukan, tetapi agar orang-orang kudus diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan tubuh Kristus bertumbuh menuju kedewasaan. Karena itu saudara, prinsip mengangkat tanpa mengikat ini menegaskan bahwa pemimpin yang sejati, pemimpin yang sehat tidak menjadikan orang lain perpanjangan dirinya. Dia melihat karunia, melatih dengan sabar, mempercayakan tanggung jawab yang nyata, dan dia mendampingi tanpa mengambil alih, lalu melepaskan agar orang itu melayani dengan karunia yang Kristus berikan. Saudara, pemberdayaan ini menuntut setiap kita pemimpin untuk melepaskan rasa aman yang melekat pada kendali. Supaya apa? Supaya pengaruh tidak berhenti pada dirinya, tetapi menjadi warisan yang memperlengkapi banyak orang. Saudara, tahukah saudara, kontrol yang memakai bahasa kesetiaan tetaplah kontrol bila orang lain tidak pernah bertumbuh. Jangan juga kau katakan bahwasanya pertumbuhan adalah tanggung jawab masing-masing orang. Wow, itu tidak sepenuhnya benar. Ada pemimpin yang dia merasa terancam, dia nggak peduli dengan pertumbuhan orang. Dia hanya menghabisi, memanfaatkan. Nah, ini yang begini-begini nih, pemimpin ini. Nanti kena batunya dia. Kadang dia memakai jubah rohaninya untuk menutupi kekurangannya atau ajas manfaatnya. Semua kita akan dituntut pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin. Saudara, ingat, pemberdayaan bukan memindahkan beban. Pemberdayaan membentuk manusia. Saya ulang, pemberdayaan bukan memindahkan beban, tetapi membentuk manusia. Pemimpin yang sehat tidak membuat semua orang kembali kepadanya, tetapi menolong semua orang bertumbuh menuju Kristus. Kalau kau membuat orang tidak bertumbuh, atau kau membuat bahasa-bahasa rohani di balik topengmu itu, supaya itu tanggung jawab orang masing-masing. Oh, kau cuma ngamankan posisimu sebagai pemimpin. Kau bukan pemimpin sejati. Kau gagal sebagai seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu bukan kursi. Kalau kau mau makan kursi, ya, kamu gagal sebagai seorang pemimpin. Saudara, pemimpin yang sehat tidak membuat semua orang kembali kepadanya, tetapi dia akan menolong semua orang bertumbuh menuju Kristus. Tugas yang selesai cepat belum tentu membangun tubuh. Kadang dia hanya membuktikan pemimpinnya belum mau melepas. Saudara, kepercayaan tanpa pelatihan artinya pembiaran. Dan pelatihan tanpa kepercayaan artinya kontrol. Orang tidak akan dewasa bila hanya diberi instruksi, tetapi tidak pernah diberi ruang mengambil keputusan. Mengangkat tanpa mengikat, itu artinya kita memberi ruang kepada orang lain untuk berdiri, bukan membuat mereka terus meminjam identitas pemimpin. Pemberdayaan yang benar tidak takut kehilangan pusat, karena pusat gereja bukan pemimpin. Pusat gereja adalah Kristus. Pemimpin yang terus mengambil alih mungkin menjaga mutu hari ini, tetapi ini dapat merusak kapasitas generasi berikutnya. Warisan kepemimpinan terlihat dari orang-orang yang mampu melayani dengan setia ketika pemimpin tidak lagi berada di ruangan. Tuhan memberkati.